Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita akan membahas tentang penyederhanaan akar dan pembahasan tentang tugas hari Selasa kemarin. Jadi hari ini ada dua materi yang akan kita bahas. Silakan disimak dengan baik materi hari ini. Kalau perlu dicatat di buku silakan. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar tentang penyederhanaan pecahan. Nah, seperti yang kemarin Miss bilang, penyederhanaan pecahan ini misalkan ada contoh menyederhanakan, bukan menyederhanakan pecahan, menyederhanakan akar. Di sini kemarin ada, misalkan ada akar A. Berarti di sini hasilnya itu adalah hasil kuadrat dikali B-nya, berarti dikali sisanya. Hasil kuadrat di sini maksudnya apa? Di sini hasil kuadrat, misalkan hasil kuadrat ini dari 1/2 sampai seterusnya. Di sini Miss ambil sampai pangkat 10 aja. 10/2 aja. 36, 7/2 49, 8/2 64, 9/2 81, 10/2 100. Oke, misalkan di sini kita akan ajarkan dua cara, yaitu pertama cara yang kemarin yang kita sudah bahas di PTM, yaitu yang cara kita mencoba-coba, dan juga ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Di sini Miss akan coba jelaskan pakai dua cara. Misalkan soal pertama ada akar dari 108. Pertama misalkan ajarin dulu pakai cara yang itu. Kita kalau misalkan dicoba begini berarti dimulai dari angka 2. Kalau 108 dibagi 2 sama dengan 54. Tapi di sini di angka yang depannya harus merupakan hasil kuadrat. Tapi 54 ini dia tidak ada hasil kuadratnya, maka dia tidak bisa dikali 2. Kita coba lagi, kita naikkan. Kita naikkan, kita dikali 3. Kalau 3 di sini 36. 36 ada hasil akarnya, berarti dia bisa. Berarti tinggal kita pisahin 36, akar 36 dikali akar 3. Hasil akar dari 36, 6. Berarti 6 akar 3. Ini hasilnya. Terus yang kedua. Cara kedua. Cara kedua, Miss ajarkan pakai cara pohon faktor. Pohon faktor adalah 108. Pohon faktornya dimulai dari 2. 2 ini 54. Terus 2 ini dibagi 2 lagi 27. 27 dibagi 2 tidak bisa. Kita naik dibagi 9, dibagi 3 hasilnya 9. Lalu 3 ini dibagi 3. Lalu kita ambil dari mananya? Nah, yang angka sama kita lingkarin dulu. Angka yang sama kita lingkarin dulu. Lalu yang ini sisanya, ini nanti sebagai akar belakang. Nah, jadi misalkan di sini ada 2 sama 3. Karena di sini dia ada 2 angka, berarti 2-nya itu dia dijadikan 1. Kita ambil 1 aja. Berarti 2 dikali 3. Nah, 2 sama 3 ini akan menjadi angka depannya. Angka yang di sininya. Lalu yang di belakang sisa 3 itu akan menjadi akar 3. Berarti tinggal 2 dikali 3. Hasilnya adalah 6 akar 3. Seperti ini. Ini cara yang ini. Lalu yang kedua, contoh soal kedua, kita akan coba beberapa soal. Akar dari 45. Nah, coba kita pakai cara-cara yang coba. Kalau misalkan dibagi 2 nggak bisa. Dibagi 3, 15. Tapi 15 ini dia tidak ada hasil kuadratnya. Berarti dia tidak bisa. Kalau 45, dibagi 4, dia tidak bisa. 11 sisa 1. Maka dia coba dikali 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9. Berarti di sini 9 dikali 5.
9 ini ada hasil kuadratnya, yaitu dari 3 pangkat 2. Berarti sini ini bisa kita gunakan, yaitu sebagai akar 9 dikali akar 5. Kita pisah, yaitu 3 akar 5. Ini caranya. Cara pertama. Lalu cara kedua kita pakai pohon faktor. 3, 5. Lalu di sini ini adalah angka depannya, lalu yang di sini adalah akar. Maka akar dari 45 adalah 3, karena 3-nya ada 2, kita jadi 1. Jadi 3 akar 5. Lalu yang ketiga, soal yang ketiga, akar dari 252. Nah, kalau seperti ini, kalau kita coba-coba, kita mulai coba kali 2. Kalau dikali 2 berarti ini adalah 126. Nah, sini 126 dia tidak ada hasil kuadratnya, berarti nggak bisa. Kalau dibagi 3, dia kalau dibagi 3 hasilnya adalah 84. Nah, sini 84 dia tidak ada hasil kuadratnya, berarti dia tidak bisa dikali 3. Coba kita naikkan dibagi 4. Kalau dibagi 4, dibagi 4, 252 dibagi 4. Hasil adalah 63. 63 ini dia bukan hasil kuadrat juga, karena hasil kuadrat itu 64. Yang di angka rentang 60-an itu di 64. Nah, maka dia tidak bisa. Berarti harus coba dikali 5. Kalau dikali 5, 252 dibagi 5, dia nggak bisa. Dikali 6. Dikali 6, 42. Nah, 42 ini dia bukan bilangan kuadrat. Jadi dia tidak bisa juga. Seperti itu. Dia bukan hasil kuadrat, bukan bilangan pangkat juga. Jadi dia kalau nggak bisa dikali 6, berarti dikali 7. Kalau dikali 7 berarti 36. Nah, 36 ini ada berapa? 6 pangkat 2. Berarti kita bisa pisahin. Di sini jadi akar 36 dikali akar 7. Lalu kita hasilkan akar 6 ini 6. 6 akar 7. Seperti ini. Lalu ada yang 252 dibagi 2. Kita pakai cara yang susun ke bawah. Pohon faktor. 250 adalah 126. Dibagi 2 adalah 63. 63 itu bisa dibagi 3. Kalau dibagi 2 nggak bisa. Lalu 21 dibagi 3, 7. Di sini ada angka yang sama, 2, 3, dan 7. Berarti di sini adalah akar belakangnya. Maka akar dari 252 sama dengan 2 sama 3-nya masing-masing ada 2. Jadi dia jadikan 1. 2 kali 3 akar 7. 2 kali 3 adalah 6 akar 7. Seperti ini. Lalu yang soal keempat. Soal yang keempat. Soal yang keempat adalah akar dari 180. Kalau kita coba-coba. Kalau misalkan dikali 2, berarti 90. Tapi 90 ini dia bukan bilangan kuadrat. Jadi kita tidak bisa. Kalau dikali 3, kalau dikali 3, ini adalah 60. 60 ini dia juga masih belum bilangan kuadrat. Kalau misalkan kita dikali 4, dikali 4. 4 ini adalah 45. 45 juga masih belum masuk ke bilangan
kuadrat. Karena dia tidak ada. Jadi tidak bisa dikali 4, kita naikkan. Kita kali 5. Adalah 36. Tadi 36 dia ada hasil kuadratnya. Berarti akar 36 dikali akar 5. Maka hasil adalah 6 akar 5. Lalu kalau misalkan kita pakai cara pohon faktor. 90, 2, 45, 3, 15, 3, 5. Kita yang angka sama kita lingkarin dulu, ada 2 sama 3 dan juga ada 5. Nanti 5-nya ini kita sebagai akar belakangnya. Berarti 180 sama dengan 2 dikali 3, lalu belakangnya akar 5. Berarti hasil adalah 6 akar 5. Seperti ini. Lalu yang di nomor 5. Di nomor 5 ini ada akar dari 72. Nah, kalau 72 kita coba dikali 2. Kalau dikali 2, 36. Nah, ternyata 36 ini ada. Berarti bisa akar 36 dikali akar 2. Hasilnya adalah 6 akar 2. Lalu ada 72, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3. Lalu di sini angka yang sama kita bisa deh, 36, 18, 29, 40. Oke. Kalau yang seperti ini, dia kalau pakai akar dia agak ambigu karena beda hasilnya. Jadi yang ini lebih baik pakai cara begini aja, karena dia akan ketemu. Oke, kita lanjut ke cara pengoperasiannya, perkaliannya. Kita bisa lihat, bisa ambil contoh untuk yang nomor, nanti kalian kerjakan latihan halaman 26, latihan 6. Untuk yang nomor 1, Miss sudah contohkan caranya tadi, seperti itu cara pengerjaannya, bisa menggunakan cara yang pohon faktor atau mau yang coba-coba silakan. Terus yang di nomor 3, Miss ambil contoh. Misalkan Miss ambil contoh yang nomor 3. Oke, yang nomor 3D. 4 akar 3 dikali akar 15. Nah, kalau seperti ini, boleh akarnya aja yang kali-kali. Berarti tinggal 4, 3 dikali 15. Seperti ini. Lalu 4, berarti kalau ini hubungnya kali. Di sini kali akar 45. Nah, tadi akar 45, dia bisa dihasilkan. Jadi akar 9 dikali 5. Berarti kita bisa 4 dikali 3 akar 5. Sama dengan 12 akar 5. Ini jawabannya. Lalu misalnya contoh lagi yang F. Yang F, 2 akar 21 dikali 5 akar 3. Kalau seperti ini berarti boleh di depan 2 kali 5 dikali 21 akar 21 dikali 3. Berarti sini adalah 10 dikali akar 63. Kalau bisa kita ini, 63 ini adalah 9 dikali 7. Bisa. Karena 9 ini dia merupakan bilangan akar. Berarti tinggal 10 dikali akar 9 dikali akar 7. Berarti tinggal 10 dikali 3 dikali akar 7. Hasil adalah 30 akar 7. Seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalkannya yang dia tidak ada ininya, misalnya kayak akar 9 dikali akar 2. Nah, kalau begini berarti tinggal dikali aja, 9 dikali 2 sama dengan akar
18. Akar 18 ini kalau kita pecah adalah 9 dikali 2. Berarti dari sini bisa kita langsung akar 9 dikali akar 2 sama dengan 3 akar 2. Nah, sebenarnya kalau dari sini bisa kita langsung pecah aja. Ini 3, lalu akar 2. Ini hasilnya. Oke, seperti itu. Ini kalau dia tidak ada akarnya berarti langsung dikali saja. Lalu kalau yang pembagian. Pembagian, Miss ambil yang nomor 5. Yang nomor 5 yang B. Akar 3 dari 192 dibagi akar 3 dari 6. Berarti kalau seperti ini, kita langsung bagi aja. Akar 192 dibagi 6. Berarti hasilnya adalah akar 3, dalamnya itu 32. Akar 3 dari 32, dia itu bisa, kalau misalkan kalau ada pangkat 3 gini, berarti hasil kuadratnya ini merupakan yang pangkat 3. Berarti ini bisa 8 dikali 4. Berarti bisa akar 3 dari 8 dikali akar 4. Berarti hasilnya adalah 2 akar 4. Seperti itu. Kalau misalkan dia di sini akar 3, berarti yang hasil kuadrat di dalam sini merupakan yang hasil dari pangkat 3. Yang 1 pangkat 2 sama dengan 1, terus 2 pangkat 3 sama 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64, terus 5 pangkat 3 sama dengan 125, dan lain-lain. Merupakan seperti itu. Oke. Jadi nanti latihannya silahkan dikerjakan sesuai yang sudah bisa ajarkan. Lalu kita akan membahas soal yang kemarin yang kalian kerjakan. Latihan Selasa 28 September. Yang di latihan 5. Nomor 1 ada yang B. Akar dari 676. Berarti akar dari 676 adalah akar 26 kali 26. Berarti hasil adalah min 26. Lalu yang D. 2 akar 3 dari min 343. Berarti di sini akar 2 dikali akar 3 dari min 7 kali 7 kali 7. Berarti bisa kita tulis 2 dikali 7. Hasilnya adalah 2 dikali min 7. Hasil adalah min 14. Satu, terus yang nomor 2. Nomor 2 itu ya ada yang A. Akar dari 29 pangkat 2 dikurang 20 pangkat 2. Nah, kalau seperti ini, berarti dia kita hasilkan satu-satu. Akar 29 pangkat 2 itu, kita coba hitung, 29 kali 29. 8, 241, 261, lalu misalnya di sini 8, di sini 5. Hasil adalah 841. 841 dikurang 400. Maka hasil adalah akar dari 441. Ini adalah 21. Lalu yang B, akar dari 2 pangkat 6 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 12 pangkat 2. Berarti di sini 2 pangkat 6 itu 64, ditambah 3 pangkat 4 itu 81, ditambah 144. Berarti kita bisa hasilkan 144 tambah 81 tambah 64. 5, 9, 12, 18, 51, 289. Akar dari 289 adalah 17. Seperti ini. Lalu Miss lanjut.
Selanjut yang nomor D. Sini ada akar 5 pangkat 4 ditambah akar 3 dari 4 pangkat 6. Akar 5 pangkat 4 adalah akar dari 625 ditambah akar 3 dari 4 pangkat 6. 4 pangkat 6 ini kalau 4 pangkat 3 64, 4 pangkat 4 256, berarti 256 dikali 6, 254 dikali 4, berarti akar 3 dari 4096. Berarti akar 2 dari 625 adalah 25. Ditambah akar 3 dari 4000 ini 16. Hasilnya adalah 41. Lalu yang E, akar dari 9 pangkat 3 dikurang akar 3 dari 27 pangkat 2. Berarti di sini adalah akar dari 729 dikurang akar 3 dari 27 kali 27. 9, 4, 189, sini 4, sini 5. Berarti 2, 729. 729. Akar dari 729 ini adalah 27. 27 dikurang akar 3 dari 729 adalah 9, sorry. Di sini 9. Berarti hasilnya adalah 18. Oke, itu yang nomor 2. Lalu ada yang nomor 3. Nomor 3 disederhanakan. Berarti di sini akar min 49 A pangkat 4. Nah, kalau ini berarti mis akan rubah ke dalam bentuk pangkat. A pangkat 4 pangkat setengah. Kalau kita pakai rumus yang A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M dikali M. Berarti ini mis rubah dulu dari jadi 7 pangkat 2 A pangkat 4 pangkat 1 per 2. Lalu ini masing-masing 7 pangkat 2 dikali 1 per 2. Lalu A 4 dikali 1 per 2. Nah, jadinya ini jadi 1, jadi min 7. Kalau pangkat 1 itu tidak perlu, lalu ininya jadi A pangkat 2. Ini bentuk sederhananya. Ini yang A. Lalu yang B, akar dari A pangkat 2 B pangkat min 6. Nah, berarti ini rubah dari A pangkat 2 B pangkat min 6 dikali pangkat 1 per 2. Berarti jadi A pangkat 2 dikali 1 per 2, B pangkat min 6 kali 1 per 2. Berarti ini sisa 1, jadi A, lalu B-nya 1, di sini 3. Berarti jadi min 3. Karena di sini ada pangkat negatif, berarti jadi harus pangkat positif. Jadinya A per B pangkat 3. Oke, itu yang nomor 3. Lalu yang di nomor 4, yang C, di sini dia minta jadi rubah ke dalam bentuk pangkat. Akar dari A pangkat 5. Berarti bisa jadi 2 per A pangkat 5 per 2. Lalu yang D, 5 akar 4 B pangkat 3. Berarti 5 per B 3 per 4. Seperti ini. Lalu yang nomor 5. Yang nomor 5 itu dia dirubah menyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Berarti 25 akar 3 dari 25. Berarti akar 25 ini Miss bisa rubah ke dalam bentuk 5 pangkat 2 per, kalau akar 3 1 per 3. Berarti tinggal 5, 2 dikali 1 per 3. Berarti 5, 2 per 3. Seperti ini.
Lalu yang ini adalah yang A. Lalu yang C. Akar 3 dari 15A pangkat 4. Berarti ini 15A pangkat 4 dikali 1/3. Bisa jadi 15, 1/3, A 4 kali 1/3. Berarti jadi 15 pangkat 1/3, A jadi 4/3. Lalu ada yang G. G adalah 5X pangkat 6, Y pangkat 7. Di sini akar 2, berarti Miss merubah jadi 5X pangkat 6, Y pangkat 7, dua pangkat setengah. Berarti 5 pangkat setengah, X min 6 dikali 1/2, berarti sini 3, Y 7 dikali 1/2, berarti 5 1/2, X pangkat min 3 aja per 1, terus Y pangkat 7/2. Berarti kalau misalkan jadiin positif, dia akan jadi 5 pangkat 5 1/2, Y pangkat 7/2 per X pangkat 3, supaya dia jadi positif. Oke, pembahasan hari ini sampai sini aja. Silakan dikerjakan tugasnya. Nanti misalkan tulis di Google Classroom tugasnya. Silakan belajar, silakan menyaksikan. Untuk tugas hari ini tidak perlu dikumpulkan. Kita akan bahas di pertemuan hari Selasa minggu depan lewat Zoom. Terima kasih semua.